ناظم رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين amin ila an qala. Masih di dalam pembahasan tentang as-sahih. Awalu as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Syarat terakhir sahih. Syarat terakhir dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kita sudah sebutkan bahwasanya hadis sahih itu mempunyai 5 syarat. Yang pertama, sanadnya harus muttasil, nyambung dari satu perawi ke gurunya, gurunya ke gurunya sampai kepada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Walam yashidda, kemudian di sanad atau di matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Au yu'al, syarat ketiga bahwasanya di matan atau di hadis tersebut, sanad tersebut tidak ada penyakit yang membuat hadis tersebut dhaif atau membuat hadis tersebut cacat. Kemudian syarat keempat, harus setiap perawi di dalam hadis sahih adlun. Adlun sudah kita sebutkan adalah orang yang muslim, baligh, dewasa, berakal, kemudian bukan orang yang fasik, artinya tidak pernah atau belum taubat dari perbuatan dosa besar, itu fasik. Kemudian bukan orang yang terus menerus melakukan dosa kecil. Wasalim min khawarimin muru'ah, dan orangnya juga selalu menjaga harga dirinya, itu arti adlun. Kemudian syarat terakhir yang kelima adalah dhabitun. Dhabitun arti dhabit artinya perawi tersebut harus orang yang hafalannya kuat. Yang hafalannya kuat. Karena ilmu hadis ini bukan hanya mengandalkan ketakwaan dan kesolehan, bukan hanya mengandalkan ini orang soleh, ini orang bertakwa, ini orang jujur. Tidak, bukan hanya itu setengah. Setengahnya lagi hafalannya harus kuat. Ini syarat pertama kali yang menyebutkannya masyhur kepada Al-Imam Malik bin Anas, Shahibul Muwatta, guru Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Malik, aku nututi, aku ketemu dengan 70 orang yang ada di Masjid Nabawi. Adraktu sab'ina muhannakan. Muhannak itu pakai imamah, imamahnya dilingkari ke. Ini tanda orang zuhud, orang sufi kalau dulu. Pakai imamahnya dilingkari ke leher, buntutnya panjang, leher. Itu muhannak artinya. Kata Imam Malik, aku nututi 70 lebih di Masjid Nabawi itu, orang yang cari itu. Tapi ma'akhadtu anhum, aku dah ambil riwayat dari mereka. Kenapa wahai Imam? Li'annahum laysu min ahli hadal fanni. Karena kata Imam Malik, mereka bukan orang-orang yang ada di bidang ini. Artinya hafalannya udah kuat-kuat. Kalau kesolehan, ketakwaan, tidak usah ditanya. Ibadahnya luar biasa, jujur. Tapi hafalannya tidak kuat, maka aku udah ambil dari mereka. Itu. Jadi ini syarat pertama kali yang membuatnya masyhur adalah Al-Imam Malik bin Anas, guru Imam Asy-Syafi'i. Karena memang periwayatan hadis Nabi bukan hanya mengandalkan kesolehan atau ketakwaan seorang perawi, tapi juga yang sangat diandalkan hafalan yang kuat. Dhabat, itu hafalan yang kuat. Sekiranya ulama mengatakan ketika dia mendengar hadis, dia hafal dan bisa menyebutkannya, menyampaikannya kapanpun dia mau. Kapanpun dia mau. Jadi tidak pakai nyimak dulu ke rumah kita, itu. Kapanpun dia mau, dia bisa menyebutkan riwayat yang ada pada diri, yang dia hafal.
Ini hafalan perawi-perawi dulu luar biasa. Dan ini tercatat, tidak bisa kita katakan khoyal atau fiktif atau karangan ulama. Tercatat, diriwayatkan kuat-kuatnya hafalan orang dulu. Al-Imam Ibn Shihab, gurunya Imam Malik, itu diriwayatkan beliau kalau sekali datang ke gurunya itu langsung 10 guru sehari itu. Jika guru dia datangi nyampaikan 10-20 hadis, ke guru berikutnya 10-20 hadis, ke guru berikutnya. Kata beliau, selesai aku datangi guru-guruku, aku ingat semua. Dah lupa guru pertama tadi apa hadisnya, guru kedua apa hadisnya, guru ketiga sampai terakhir tidak ada catatan, langsung pakai hafalan. Bahkan seperti yang pernah Al-Fakir sebutkan, ulama dulu itu kalau muhaddisnya lagi nyampaikan hadis, yang mendengar nulis itu termasuk celah. Misalkan Imam Malik lagi nyampaikan, aku haddatsani fulan an fulan, nyebutkan sanad lagi sampai ke hadis Nabi, yang dengar nulis. Imam Malik lagi nyebutkan itu, yang dengar nulis, itu celah. Jadi celah untuk yang menulis itu. Karena yaktubu fil imla, dia ini dari hadisnya. Kenapa? Pas gurunya lagi nyampaikan hadis, dia nulis. Saking tidak mengandalkan tulisan dulu itu, yang mereka andalkan hafalan. Bukan artinya tidak boleh nulis, boleh. Kapan mereka nulis? Setelah selesai majelis hadis, selesai periwayatan hadis oleh gurunya, baru nulis. Mungkin ada yang tidak langsung hafal, tanya ke kawannya. Kawannya juga bingung, balik ke gurunya. Guru murojaah. Makanya di ilmu hadis juga ada murojaah, muzakarah. Mereka datang lagi ke guru atau minjem, kalau gurunya udah punya kitab, minjem kitab periwayatan gurunya untuk membenarkan benar tak Ustaz. Jadi nulis di waktu guru nyampaikan hadis dulu itu termasuk sifat jelek atau tercela untuk orang yang mendengarkan hadis tersebut. Saking tidak mengandalkan tulisan, yang diandalkan hafalan. Imam Ibn Shihab, Imam Malik, hafalan hadis itu puluhan ribu. Imam Malik itu beliau katakan, beliau kan mengumpulkan muwatta selama 40 tahun. Makanya banyak riwayat muwatta Malik, bukan beda sama Sahih Muslim. Sahih Muslim ini sedunia ya inilah. Kita buka Sahih Muslim cetakan ini, ya udah sama. Bukhari juga begitu. Beda dengan Muwatta. Karena yang dulu kita baca itu Muwatta riwayat murid salah satu Imam Malik. Ada riwayat Imam Syafi'i, beda hadisnya, beda jumlahnya. Ada Muwatta riwayat Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beda lagi. Ada Muwatta riwayat fulan, beda. Abu Ya Muhammad itu menyebutkan sampai 30 lebih. Yang tercetak kitab riwayat Muwatta sampai ke sekarang 30 versi. Beda-beda ini. Kenapa bisa beda-beda? Karena Imam Malik memang belum, istilahnya bukan mengumpulkan seperti Bukhari Muslim, habis mengumpulkan, udah ini sebarkan murid-muridku, sebarkan riwayat indah. Imam Malik tidak. Imam Malik itu mengumpulkan, habis itu dikurangi lagi. Dari 40.000 hadis, kata Imam Malik, aku pilih untuk kitab hadis Muwatta ini dari 40.000 hadis. Jadi riwayat yang paling panjang dari Muwatta Malik cuma 2.000 hadis. Itu riwayat yang paling panjang, paling banyak hadisnya. Yaitu riwayat murid terakhir beliau, Al-Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi Al-Andalusi, dari Andalus. Ini murid terakhir. Kenapa bisa tahu ulama dia ini murid terakhir? Karena beliau ngomong, aku hadir jenazahnya Malik. Aku termasuk orang yang bawa jenazah Malik. Akhirnya riwayat Muwatta beliau yang dijadikan patokan sama ulama. Berarti kan ini Muwatta terakhir yang dikoreksi oleh Imam Malik. Makanya syarah-syarah Muwatta yang ada, syarah dari riwayat Yahya bin Yahya, syarah Ibn Abdul Bar, syarah Al-Imam Zakaria Al-Kandahlawi, syarah Imam
banyak yang nyalahkan kitab Muwatta. Itu kemarin kan mengikuti riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi, dan jumlah hadisnya memang paling banyak, 2000 hadis. Seperti Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi juga 2000 hadis. Nah, itu paling banyak. Yang lain tidak banyak, makanya kita baca 600, ada yang 1000, paling banyak 2000 hadis dari 40.000 hadis. Jadi beliau telah terus selama 40 tahun. Makanya ulama sepakat mengatakan bahwasannya kitab tersahih setelah Al-Quran adalah Muwatta Malik, Bukhari, dan Muslim. Satu derajat. Yang Muwatta Malik, Bukhari, dan Muslim. Walaupun manhaj atau metode Imam Malik dalam periwayatan hadis itu agak berbeda dengan ulama-ulama yang lain, cuma disepakati sudah oleh ulama paling sahih kitab setelah Al-Quran 3, Muwatta Malik, Bukhari, dan Muslim. Tunjukkan hafalan yang luar biasa. Imam Bukhari Al-Hafidh itu yang hafal 300.000 hadis beserta sanadnya. Itu Imam Bukhari, gelar Al-Hafiz itu kalau dulu untuk yang hafal 300.000 hadis. Dia hafalannya kuat karena memang belum mengandalkan tulisan, yang diandalkan hafalan. Bahkan kapan ilmu hadis mulai resmi atau banyak yang membukukan ilmu hadis? Di abad kedua. Di abad pertama masih periwayatan tanpa ada hafalan. Jadi tak masyhur yang sering kita ulang-ulang untuk menunjukkan betapa kuatnya hafalan ulama dulu. Imam Bukhari ketika beliau datang ke Baghdad disambut oleh 10 ulama Baghdad yang mereka meragukan masih kekuatan hafalan Bukhari. 10 ulama ini bawa 10 hadis. 10 hadis sanadnya ditukar-tukar. Artinya 100 hadis, berarti kan 100 hadis sanadnya dibolak-balik. Itu siko-siko menyampaikan hadisnya depan Bukhari. Imam Bukhari untuk selesai satu orang 10 hadis, kata Bukhari, aku tidak katik yang tahu hadis kamu. Tidak ada yang aku tahu. Satu lagi 10 katik tahu. Mereka Bukhari ini viral tong kosong nyari bunyinya diisi. Tak taunya habis selesai 10 menyampaikan hadis yang salah tadi, sama Imam Bukhari diluruskan satu persatu. Hadis antum tadi yang nomor 1 itu sanadnya bukan punya antum kan, sanadnya itu ada yang di hadis ke-7, nomor 5, dibolak-balik. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengomentari cerita ini, kata beliau, yang aku heran itu bukan Bukhari tahu 100 hadis ini sanad benarnya, bukan. Yang lebih heran lagi bagaimana Bukhari langsung hafal 100 sanad yang salah. Tidak minta diulangi, coba ulangi hadis kamu, oh salah hadis kamu, langsung. Jadi kata Imam Ibn Hajar, bukan yang buat aku heran Bukhari tahu hadis itu dengan sanad yang benar mana, bukan, tapi langsung hafalnya sanad yang dikarang-karang tadi. Langsung tahu satu orang ini 10 hadisnya salah, yang salah itu begini-begini, baru dibenarkan. Langsung hafal ke yang salah. Itu kata Imam Ibn Hajar, menunjukkan betapa kuatnya hafalan Al-Imam Bukhari. Dan antara itu semua ulama itu otaknya memang Allah siapkan untuk menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Yahya bin Sa'id, Al-Imam Sya'bi, banyak imam ulama kita itu yang hafalannya luar biasa semua. Nah, itu namanya dhabt. Nah, jadi harus hafal sekali dengar, dan ketika hafal tidak perlu ketika diminta, oh lupa anak belum murid, langsung bisa menyampaikan. Itu syarat untuk hadis menjadi hadis sahih. Nah, kalau tidak sampai segitu kekuatan hafalannya, berarti hadisnya turun jadi hadis hasan. Itu. Nah, jadi kalau hafalannya kuat betul, itu jadi hadis sahih. Tapi kalau hafalannya yang tidak terlalu kuat, masih mengandalkan kitab, tapi tahu dia, oh hadis ini anak tahu, sanadnya ada di kitab catatan anak, halaman sekian, baris sekian, nah, misalkan, nah, itu namanya dhabt yang tidak sekuat dhabt pertama, hadis yang menjadi hadis hasan, bukan hadis sahih. Itu cuma
Bedanya hadis sahih dan hadis hasan cuma itu, di masalah hafalan. Hadis sahih, perawi hadis sahih itu hafalannya di derajat pertama, kuat-kuat. Kalau kita lihat di Bukhari Muslim berapa ribu perawi itu begitu semua, ya kan? Kan Bukhari ini hadisnya sahih, hadis Bukhari sahih, Bukhari artinya semua sahih. Semua sahih. Berapa perawi dikumpulkan di hadis Bukhari? Lebih dari 1000 orang lebih itu hafalannya cek itu kan. Kuat-kuat seperti itu semua. Sekali dengar hafal dan hafal langsung lengket, kapanpun ingin beliau sampaikan bisa disampaikan. Nah, itu syarat terakhir dari hadis sahih. Jadi yarwihi adlun dhabitun, perawinya harus dhabit, an mithlihi muqtamadun fi dhabtihi wa naqlihi, dari awal perawi sampai akhir harus begitu semua, sifatnya harus begitu. Jadi satu saja kurang dari satu perawi, misalkan dari Bukhari ke sahabat ada 5 orang, 5-5-nya ini harus begitu, harus kuat hafalannya, harus adil orangnya, harus nyambung sanadnya, harus di setiap perawi itu terkumpul syarat 5 hadis sahih. Jadi tidak cukup yang dilihat kebanyakan, misalkan satu saja kurang, hadis itu langsung dhaif. Walaupun masalahnya cuma di siko. Dari Bukhari misalkan ke sahabat ada 5 perawi. Nah 5 perawi ini 4-nya sahih, hafalannya kuat-kuat, 1 hafalannya tidak kuat, pengaruh. Jadi bukan dihukum secara global, tidak, satu persatu fikoh diteliti. Oh ini fulan fikoh, pojoknya pulau diteliti, hafalannya, ketakwaannya, bagaimana, siapa gurunya, siapa muridnya, jelas ulama fikoh. Baru makanya ulama yang seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu beliau punya kitab yang mana di kitab tersebut beliau sebutkan biografi perawi-perawi yang ada di Bukhari. Punya kitab beliau, lupa lagi atau nama kitabnya. Punya kitab, tebal kitabnya. Mizanul I'tidal kalau tidak salah. Nama kitabnya Al-Mizan. Nama kitabnya Al-Mizan. Isi dari kitab itu apa isinya? Perawi yang ada di Bukhari, biografinya satu-satu. Fulan bin Fulan. Anda kalau catat, beliau ringkas sampailah ke kitab yang namanya Al-Kashif. Kashif ini langsung misalkan Ginanjar, misalkan Muhammad Ginanjar fikoh, enggak itu. Habis itu Muhammad bin Fulan fikoh, Muhammad bin Fulan fikoh, itu sikapnya istilahnya. 1 jilid cuma. Yang dari berapa jilid sama Ibn Hajar disingkat jadi 1 jilid, tinggal hukumnya langsung. Jadi perawi Bukhari semuanya ditelaah sama ulama, dipelajari biografinya, dihukumi lagi oleh ulama. Jadi kesahihan Bukhari dan Muslim itu bukan hanya kata mereka ini kitab sahih, tapi ulama generasi berikutnya semua mentelaah, mempelajari 2 kitab itu, sehingga mereka semua mengangkat tangan yakin dengan Bukhari Muslim bahwasanya 2 kitab ini 2 kitab yang sahih. Itu syarat kelima dari syarat hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.